Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Afwan. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Baik hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas di Cikarang, Bekasi. Juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Beberapa radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa TV, juga para netizen. Kembali kita berjumpa melanjutkan kajian amalan hati. Bulan yang lalu kita sudah menerangkan kaitan antara amalan hati dengan ihsan dan iman. Kita lanjut kaitan antara amalan hati dan Islam. Kita sudah membahas agama ini ada 3 tingkatan, disebut maratibuddin. Pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Tentang ihsan yang tertinggi. Kedua yang pertengahan adalah iman, dan yang ketiga adalah Islam. Semua tingkatan agama ini berfondasikan amalan hati. Tentang ihsan dan iman sudah kita terangkan. Sekarang kaitan amalan hati dengan Islam. Asal dari Islam adalah di dalam hati berupa apa? Berupa al-khudu' lillahi azza wa jalla. Berupa sikap merendah, menghinakan diri, tunduk, patuh, taat, pasrah, sumerah kepada Allah azza wa jalla. Itulah hakikat dari Islam. Berkata Syekhul Islam, Dinul Islami alladhi irtadahu Allah wa ba'atha bihi rusulah huwa al-istislamu lillahi wahdah. Fa asluhu fil qalbi huwa al-khudu'u lillahi wahdah bi ibadatihi wahdah duna ma siwa. Fal islamu fil asli min babil amal, amalul qalbi wa amalul jawarih. Kata Syekhul Islam, agama Islam yang Allah ridhoi, yang Allah telah mengutus semua Rasul dengan membawa agama Islam ini. Makna dari Islam adalah al-istislamu lillahi wahdah. Berserah diri hanya kepada Allah. Dan sikap berserah diri asalnya ada dalam hati, yaitu merendah, menghinakan diri hanya di hadapan Allah, dengan cara beribadah hanya kepadanya dan tidak kepada yang lainnya. Dan Islam pada asalnya termasuk amalan dari 2 jenis, amalan hati dan amalan anggota perbuatan. Lalu beliau menjelaskan bahwa hadis-hadis yang datang ketika menjelaskan Islam
Makna Islam itu adalah al-istislamu lillahi bil qalbi ma'al a'mali zahirah. Islam itu berserah diri kepada Allah dengan hati, disertai dengan amalan-amalan zahir, amalan-amalan yang nampak, yang nyata. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dengan sanad yang sahih. Hadis ini diterima dari Bahz bin Hukaim, dari bapaknya yaitu Hukaim, dari kakeknya. Bahwa dia berkata, Wallahi ya Rasulullah, ma ataituka hatta halaftu adada asabi'i hadhihi alla atiyaka. Fabilladhi ba'athaka bilhaq ma ba'athaka bih. Qal al-Islam. Qal wa mal Islam? Qal an tuslima qalbaka wa an tuwajjihahu wajhaka lillah wa an tusalliya salatal maktubah wa tuaddiya zakatal mafruḍah. Dia berkata, demi Allah wahai Rasulullah, tidaklah aku datang kepadamu sebelum aku bersumpah dulu sampai sebanyak hitungan jariku bahwa aku tidak akan datang kepadamu. Jadi orang ini masih kafir tadinya, mendengar isu berita Nabi dan agama barunya yang disebarkan yaitu Islam. Terus ada provokasi, fitnahan dari orang Muhammad itu. Dukun, tukang sihir, pendusta, macam-macam. Sampai bersumpah. Demi Allah saya tidak akan mendatangi dia. Sampai berpuluh-puluh kali, sebanyak hitungan jarinya. Tapi akhirnya datang juga. Lalu dia berkata, demi Allah yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran. Maka beritahukan kepadaku ma ba'athaka bih, apa ajaran yang Allah telah mengutusmu dengan membawa ajaran itu. Ajaran apa yang kamu bawa? Dijawab Islam. Ditanya lagi apakah itu Islam? Nah, coba lihat penjelasan Nabi SAW, antusallima qalbak. Kamu berserah diri dengan hatimu dan menghadapkan wajahmu hanya kepada Allah. Kamu sholat yang 5 waktu dan menunaikan zakat yang wajib. Jadi Nabi SAW menjelaskan Islam dengan penjelasan awal berserah diri kepada Allah. Hatimu serahkan dirinya kepada Allah. Wajahmu hadapkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan inilah hakikat dari Islam berserah diri dan itu termasuk amalan hati. Maka berkata Syekhul Islam, wal a'malu zahirah la takunu salihatan wa maqbulatan illa bitawassuti amalil qalb. Amalan-amalan zahir, amalan nyata, itu tidak akan dianggap amal soleh. Tidak akan dianggap amalan yang diterima kecuali didasari oleh amalan hati. Apa amalan hati yang menyertai semua amalan zahir? Banyak. Di antaranya niat yang ikhlas itu amalan hati. Kekhusyuan itu amalan hati. Ada mahabbah, cinta kepada Allah yang harus kita sertakan ketika ibadah. Itu amalan hati. Ada khauf, ada roja. Khauf itu rasa takut. Roja itu berharap. Berharap pahala, berharap ridho, berharap ampunan. Dan ada muraqabah, merasa diawasi oleh Allah lahirnya dan batinnya. Itu yang harus disertakan di dalam semua ibadah. Bila ibadah kosong dari amalan hati,
Ibadah tapi nggak ikhlas. Sholat tapi nggak khusyuk. Ibadah tapi nggak merasa diawasi oleh Allah. Akhirnya batinnya itu ngelamun ketika sholat. Ada orang yang ketika sholat ingat urusan dunia banyak. Manusia nggak tahu, disangkanya ekspresinya khusyuk. Hatinya manusia nggak tahu. Allah tahu isi hatinya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang telah menciptakan manusia, kami juga tahu isi hati manusia. Apa yang ada dibisikkan oleh hatinya, tahu. Ketika kita sholat, Allah tahu kita mikir apa. Hati kita ingat kepada apa. Fisiknya sholat, hatinya tidak ikut sholat. Hatinya mengembara ke sana kemari. Ada orang Islam yang sholatnya kayak begitu? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Semua. Lihat. Apa akibatnya? Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Celaka orang sholat. Orang sholat tapi hatinya nggak ikut sholat. Itu orang yang sahun, lalai selama sholatnya ngelamun. Dan orang yang ria, tidak ikhlas. Tidak ikhlas dan tidak khusyuk, ini mengabaikan amalan hati. Amalan hatinya buruk. Makanya disebutkan amal zahir. Tidak dianggap amal soleh yang diterima kecuali dengan perantaraan amalan hati. Nah, amalan-amalan zahir itu seluruh rukun Islam amalan zahir. Kita sudah jelaskan. Semua rukun iman amalan batin. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab, sampai iman ke takdir, itu semua amalan batin. Rukun Islam amalan lahir. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini amalan lahir. Sholat, zakat, saum, haji, semuanya amalan lahir. Semua amalan lahir ini tidak akan diterima oleh Allah. Akan ditolak, bahkan diazab, kecuali disertai amalan hati. Berupa keikhlasan dan kekhusyuan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah manusia diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amal tergantung niat. Dan setiap orang hanya memperoleh balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Ketika niatnya tidak ikhlas, riya, maka Allah Azza wa Jalla menolak ibadah tersebut. Ana agna syurakai ani syirki faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Kata Allah dalam hadis kursi riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Aku zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, saingan, tandingan. Maka siapa orang yang mengamalkan suatu amalan, tapi dia menyekutukan aku dalam hal niat, menduakan niat. 95% untuk meraih ridho Allah. 5% untuk meraih pujian manusia. Walaupun bagian untuk Allah lebih besar. Apa kata Allah? Aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuatan syiriknya. Nggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Itu pertama. Kedua, ada orang yang ikhlas. Tapi kadar kekhusyuannya kurang. Apa efeknya?
disebutkan anna azma ajriha wa takfiriha adz-dzunub bihasbi ma yusahibuha min a'malil qalbiyah. Besar kecilnya pahala, banyak sedikitnya dosa yang diampuni karena sebuah amal ibadah sangat tergantung dari amalan hati. Sholat 2 orang berdampingan atau puluhan orang berjamaah di tempat yang sama, sholatnya sama, dipimpin oleh imam yang sama, gerakannya sama, bacaannya sama, seluruhnya dari awal dan sampai akhir sama. Apakah pahalanya sama? Beda. Tergantung apa? Amalan hatinya. Yang satu khusyuk, yang satu melamun. Gerakannya sama, pahalanya jauh berbeda. Yang satu ikhlas, yang satu riya. Pahalanya jauh berbeda. Makin ikhlas, makin khusyuk, makin besar pahala. Makin banyak dosa-dosa yang terhapus oleh kekhusyuan dan keikhlasan orang itu di dalam sholatnya. Jadi lihat, banyak sedikitnya pahala, banyak sedikitnya ampunan. Dari amal ibadah yang dilakukan oleh seorang tergantung kondisi hati orang itu ketika melakukan ibadah tersebut. Sekarang kita rinci satu-satu rukun Islam yang 5. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kata beliau, fa amma syahadatan faqad dzakara lahum ahlul ilmi syurutan min a'malil qulub. Adapun 2 kalimat syahadat yang balasannya surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Man qala la ilaha illallah harramallahu alaihi an-nar. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah, baginya surga. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah, Allah haramkan atas orang itu neraka. Akan dimasukkan ke dalam neraka dan pasti dimasukkan ke dalam surga. Tapi ada tapinya, ada syarat. Kita sudah pernah mendengar penjelasan 7 syarat la ilaha illallah yang menyebabkan orangnya masuk surga, haram masuk neraka. Ke-7 syaratnya itu berkaitan dengan amalan hati. Pertama, wajib ikhlas. Wajib benar, gak pura-pura. Kalau ria, la ilaha illallahnya ria, ditolak. Kalau gak jujur, gak benar alias dusta, pura-pura seperti orang munafik, ditolak juga. Juga harus yakin. Kalau ragu-ragu, benar gak? Ucapan saya ini la ilaha illallah bahwa Allah satu-satunya sesembahan yang hak, ragu dia, ditolak. Dan ini banyak dalilnya diantaranya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, fa inna allaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Kata Rasul SAW, sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka bagi orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan syarat ya batagi bidzalika wajhallah. Dia meniatkan ucapan la ilaha illallah itu untuk memperoleh wajah Allah. Ikhlas. Kalau tidak ikhlas, niatnya untuk kepentingan dunia, niatnya ingin dipuji orang, nggak dapat tuh, ya. Dalam riwayat lain, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga. Nabi SAW bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar." Tak ada seorang pun manusia
yang bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah sidqan min qalbihi, dengan jujur benar-benar dari lubuk hatinya, bukan pura-pura. Kecuali Allah haramkan neraka atas orang itu. Orang itu dijamin tidak akan masuk neraka dengan ucapan la ilaha illallah, dengan catatan benar-benar dari lubuk hatinya, bukan kepura-puraan. Makanya Allah dalam Al-Quran telah mendustakan orang-orang munafik. Padahal mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi enggak benar dari dalam hati, cuma di mulut, hatinya mah enggak. Allah menyatakan dalam surah yang khusus disebut, diberi judul, diberi nama dengan surah Al-Munafiqun. Surah Munafik. Ayat pertamanya Allah menyatakan, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Kata Allah Azza wa Jalla, apabila datang kepadamu, hai Muhammad, orang-orang munafik, lalu mereka berkata, nashhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi bahwa kamu ini benar-benar pasti utusan Allah. Coba bayangkan. 2 kali orang munafik menetapkan kesungguh-sungguhan, benar-benar serius, bukan bercanda, bukan main-main bahwa engkau Rasulullah. Karena apa? Karena di sana ada 2 huruf taukid. Innaka, huruf inna itu huruf taukid. Sesungguhnya engkau, sungguh-sungguh. Terus ada huruf lam, disebut lam taukid, lam yang dibaca pendek. Innaka la Rasulullah. La di sini juga disebut huruf taukid. Artinya sungguh-sungguh, benar-benar. Sesungguhnya kami bersaksi engkau ini benar, sungguh 100% tulen asli adalah utusan Allah. Itu orang munafik. Untuk meyakinkan. Allah pun mengetahui bahwa engkau adalah utusan Allah. Tapi Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu bohong dengan ucapannya, dusta. Karena Allah tahu isi hati manusia. Wallahu alimum bidzatis sudur. Allah itu mengetahui isi setiap hati manusia, termasuk orang-orang munafik. Lihat, 2 kalimat syahadat baru diterima oleh Allah kalau disertai dengan amalan hati. Dan amalan hati itu kemudian menjadi 7 syarat la ilaha illallah. Apa saja itu syaratnya kita nggak bahas, sebab bukan itu materi kita ya. Ini materi kita kaitan antara amalan hati dan rukun Islam. Lihat, syahadat tanpa amalan hati ditolak. Demikian juga sholat. Rukun Islam kedua, Allah berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Katakan oleh Muhammad, sesungguhnya sholatku, sesembelihanku, hidup dan matiku, itu hanya untuk Allah. Tidak ada sekutu. Tidak akan aku tujukan sholatku, sesembelihanku, hidup matiku untuk selain Allah. Enggak. Menunjukkan seluruh yang kita lakukan, amal kita, sholat kita, sesembelihan kita, semua hidup mati kita hanya untuk Allah. Ini ikhlas. Bukan untuk kesenangan dunia. Bukan untuk dipuji orang. Bukan untuk dibayar orang, diapresiasi orang, disanjung orang. Bukan. Tapi lillah. Ini menunjukkan keikhlasan. Termasuk sholatnya. Sholat dan menyembelih ini oleh Allah sering disandingkan. Disebut bersama. Seperti dalam ini. Qul inna sholati wa nusuki. Dalam surah Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah kamu li rabbika untuk Rabbmu, untuk Allah.
Wanhar dan menyembelihlah juga untuk Allah. Ikhlas, semua amal untuk Allah Azza wa Jalla, termasuk sholat ya. Dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-1 dan ke-2, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman. Siapa? Orang beriman yang mereka itu di dalam sholatnya khusyuk. Kalau nggak khusyuk mah nggak akan bahagia. Kalau nggak khusyuk nggak akan beruntung. Kalau nggak khusyuk mah diancam dengan azab, fawailul lil musallin, alladzina hum fi an salatihim tidak khusyuk dalam salatnya. Yang khusyuk itu yang bahagia. Lihat, tadi salat harus ikhlas, kedua salat akan berbahagia orang yang melakukannya bila khusyuk. Khusyuk dan ikhlas adalah amalan hati. Salat yang diterima, yang membuat pelakunya bahagia adalah sholat yang disertai dengan amalan hati yang baik. Ya ikhlas, ya khusyuk. Kalau tidak ikhlas, tidak khusyuk, gak akan bahagia orang yang melakukannya. Bahkan menderita terkena azab. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Lihat keterkaitan sholat dengan amalan hati. Yang ketiga, zakat. Coba perhatikan beberapa firman Allah tentang zakat. Seperti surah Al-Baqarah 265. Wajib disertai dengan amalan hati, minimalnya ikhlas. Allah berfirman, وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka dalam rangka mencari ridho Allah. Hartanya keluar, zakat, infak, sedekah, motivasinya niatnya apa? Mendapatkan ridho Allah. Bukan ridho manusia. Pujian dari Allah, balasan dari Allah, bukan dari manusia. Wa tathbitan min anfusikum, dan untuk meneguhkan hati-hati mereka. Itu tak ubahnya seperti sebuah kebun di rabwah dataran tinggi. Asabaha wabilun, lalu disiram dengan hujan yang lebat. Fa'atat ukulaha dhi'fain, panennya menghasilkan 2 kali lipat. Fa'illam yusibha wabilun fatal, kalau tidak ada hujan deras, gerimis pun jadi. Dan Allah Maha melihat apa saja yang kalian lakukan. Di sini disebutkan orang yang berinfak di jalan Allah, mengeluarkan hartanya baik zakat ataupun sedekah, dengan catatan untuk mencari ridha Allah, untuk meneguhkan dirinya, oleh Allah dibalas 2 kali lipat. Di dunia, belum di akhirat lagi. Walaupun hanya disiram dengan gerimis, dia tetap panen. Ini menunjukkan zakat, infak, sedekah harus disertai dengan amalan hati yang baik, yaitu ikhlas. Kalau ria, coba batal. Lihat Al-Quran surah Al-Baqarah 264-nya. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu ma lahu ria'an nas.
Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sodakoh-sodakoh kalian dengan al-manni wal adha. Al-manni itu perbuatan lisan berupa mengungkit-ngungkit pemberian dia, infak, sodakoh, zakat dia, kebaikan dia kepada orang lain. Diungkit-ungkit tuh. Nggak boleh. Batal nanti. Maksud batal, dihapus pahala infak sodakohnya. Al-adha itu menyakiti orang yang diberi dengan perbuatan. Al-manni dengan lisan, al-adha dengan perbuatan. Ngasih sambil dilempar, sambil buang muka. Apalagi sambil ngomong, nih ngasih, sing meleg. Dasar pemalas, dasar pecundang, wah macam-macam omongannya. Ngasih sih ngasih, infak, sedekah, tapi mulutnya menyakiti. Perbuatannya, ekspresinya juga seperti nyinyir, menghinakan. Batal tuh pahalanya tuh. Makanya kalau kita melakukan kebaikan, infak, sedekah atau pertolongan, jangan diungkit-ungkit, lupakan. Karena mengungkitnya disebut al-mannan. Dan itu membatalkan, bahkan diazab. Berkata Rasul SAW, Thalathatun, la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah, wa la yanduru ilaihim, wa la yuzakkihim, wa lahum azabun alim. 3 golongan manusia. Allah tidak akan mengajak berbicara kepada mereka, dihinakan, dimusuhi, dibiarkan. Tidak akan melirik kepada mereka, diabaikan. Pada hari kiamat nanti. Wala yuzakihim, tidak akan dibersihkan, tidak akan diampuni dosa-dosa. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. 3 orang. Apa saja 3 orang itu? Pertama adalah al-musbilu izarahu, orang yang isbal. Isbal itu memakai pakaian dari atas. Baik itu gamis, sarung, celana. Tapi sampai menutupi 2 mata kaki. Diazab. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari, Rasul SAW menyatakan, ma asfala minal ka'baini minal izar fafinnar. Setiap izar pakaian yang diulurkan sampai melewati 2 mata kaki itu di dalam neraka. Mau sombong mau tidak, dalam hadis ini, 2 hadis ini nggak ada kata-kata sombong. Kenapa? Karena itulah wujud kesombongan yang sebenarnya menurut Allah dan Rasulnya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, dalam kitab sunannya dengan sanad yang sahih, Nabi SAW menyatakan, Iyakum wal isbal fa innal isbala minal makhilah. Lihat. Jauhi oleh kalian isbal, karena isbal itu termasuk bentuk kesombongan. Sombong menurut Allah dan Rasulnya begitu, jangan dibantah. Menurut saya mada tidak ada sombong. Itu menurut saya, emang saya siapa? Emang Anda siapa? Kalau menurut Allah dan Rasul sombong, udah jangan dibantah. Dan sombong menurut kita beda-bedanya. Ada teman dari kejauhan. Kita lihat, ditanya, mau kemana, dari mana, mau apa? Itu orang cuek, ngelirik pun tidak. Kata kita apa? Sombong, ditegur gak nyaut kan gitu ya. Padahal itu bukan sombong, itu tuli namanya. Mungkin gak denger gitu. Jadi sombong menurut kita relatif. Jangan dibenturkan antara sombong menurut kita dengan sombong menurut Rasulnya. Yang harus kita perhatikan, kalau menurut Nabi SAW itu sombong, sudah itu sombong. Jangan dibantah. Menurut saya mana isbal tidak sombong. Emangnya kita ini berhak
melebihi penilaian Allah dan Rasul. Kata Rasul SAW, iyyakum wal isbal fa innal isbala minal makhilah. Jauhi oleh kalian sombong. Hindarkan isbal. Karena Islam itu nyata bentuk kesombongan. Gitu ya. Udah jangan dibantah. Itu hadis Nabi SAW. Membantahnya itu sih menurut Nabi. Menurut saya mah tidak. Aduh bahaya itu. Lihat Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Hai orang-orang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Maksud mendahului Allah dan Rasulnya, lebih mendahulukan pendapat dan perasaan kita daripada Quran dan Sunnah. Lihat ayat yang keduanya. Bahaya banget tuh menolak hadis Nabi hanya dengan otak dan perasaan. Apa kata Allah dalam surah Al-Hujurat ayat yang kedua? Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbatu amalukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian meninggikan suara kalian di atas suara Rasul. Apa maknanya? Kan Rasul sekarang tidak ada. Nggak mungkin kita lebih tinggi suaranya dari suara Rasul. Lihat penjelasan para ulama ahli tafsir. Maknanya jangan sampai kita lebih mendahulukan pendapat otak kita, perasaan kita daripada ucapan Nabi. Di akhir ayat, antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun, nanti batal, terhapus amal-amal kalian tanpa kalian sadari. Menolak hadis Nabi dengan otak, dengan pikiran, dengan perasaan, membuat amal ibadah kita, pahala dari kebaikan kita dihapus oleh Allah. Coba itu ayat loh. Karena itu jangan membantah ucapan Nabi dengan otak, dengan akal. Nah, ada 3 golongan orang yang memperoleh 4 azab di akhirat. Nggak akan diajak bicara oleh Allah, dimusuhi, nggak akan dilirik, dihinakan, nggak akan disucikan, alias nggak akan diampuni. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Pertama, orang yang isbal. Ya, ini khusus untuk laki-laki. Wanita harus isbal. Karena menutupi aurat. Hati-hati jamaah, bapak-bapak, ikhwan ya. Kalau memakai pakaian dari atas berupa sarung, celana panjang, gamis, jangan melewati mata kaki. Ini bukan ciri khas kelompok tertentu. Ini hadis Nabi SAW. Kedua, ini yang ada kaitannya al-mannan. Yang akan peroleh 4 azab di akhirat, al-mannan. Orang yang mengungkit-ungkit kebaikannya, pemberiannya, pertolongannya ke orang lain. Diungkit-ungkit di hadapan orangnya sampai orang itu malu. Kemarin kan ingat gak kamu saya kasih 5.000 kan? Ingat-ingat tuh. Nah, ngasihnya sekali, tiap hari diungkit selama 2 tahun. Di hadapan orang. Seolah-olah tiap hari memberi, padahal cuma sekali. Ini al-mannan. Lihat apa kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. La tubtilu a'malakum. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan al-manna dan al-adha. Diungkit-ungkit, disakiti orangnya. Batal, gugur pahala dari sedekahnya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya secara ria, ingin dipuji orang. Sama itu. Ini menunjukkan zakat, infak, sedekah wajib dilakukan secara ikhlas dan membuat orang yang diberinya merasa nyaman, terhormat, termuliakan, tidak terhinakan dengan pemberian tersebut.
Itu yang ketiga, syahadat sudah, sholat sudah, zakat sudah. Adapun saum, pada hakikatnya saum itu tidak akan dimasuki oleh riya. Karena apa? Karena itu rahasia antara seseorang dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab kalau saumnya pura-pura hanya di hadapan manusia, bisa aja dia makan minum ketika nggak ada orang, ya enggak? Masuk kamar, ceklek dikunci, makan minum yang kenyang. Setelah itu keluar lagi pura-pura lemes lagi. Bisa begitu kalau saumnya ini riya untuk orang. Tapi karena saum itu hanya untuk Allah, dimanapun, walaupun kita sendirian ada makanan, minuman di kamar, dikunci, nggak ada yang lihat, maka kita nggak berani minum walau seteguk. Kita nggak berani makan walaupun secubit. Karena membatalkan saum. Allah Maha tahu, Maha lihat. Allah melihat, malaikat melihat dan mencatat. Dan dianggap batal menurut Allah Azza wa Jalla. Nah, pada hakikatnya saum tidak akan dimasuki oleh riya. Akan tetapi pandainya setan membuat orang bisa riya dengan saumnya. Atau bukan riya tapi kembarannya riya, yaitu sum'ah. Dengan cara kita ngasih tahu ke orang saya sedang saum, tuh leles. Dia melakukan ibadah yang merupakan rahasia dia dengan Allah, dia dikasih tahu. Apalagi ditulis di media sosial. Sebelum subuh dia bikin status sahur dulu. Mumpung sekarang ayyamul bid. Mumpung sekarang hari Senin. Sunnah Nabi ini sahur. Ceklek di foto. Menunya gitu ya. Atau di video, di upload. Siangnya masih kuat nih jam 11. Bikin status lagi. Jam 2, lapar tapi tenang. Kita kuat terus. Pas bukanya di-upload lagi. Alhamdulillah 5 menit lagi adzan maghrib. Pas buka alhamdulillah ditulis doa buka sahur. Zahabal dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Hapus tuh pahala. Selain dihapus, diazab lagi ya. Makanya saum baru berkualitas kalau dilandasi oleh iman dan ihtisab. Ihtisab ini ikhlas. Berkata Rasul SAW, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang saum Ramadan hanya karena hanya saum Ramadan yang menjadi rukun Islam. Kalau yang sunnah mah tidak. Siapa yang saum Ramadan dengan iman dan ihtisab. Ihtisab ini ikhlas. Disertai dilandasi oleh iman. Maksudnya iman kepada perintah Allah, berharap pahalanya dan takut dari azab murka Allah kalau ini tidak dilaksanakan. Wahtisaban, ihtisab itu ikhlas. Siapa yang saum atas dasar iman dan ikhlas, akan diampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Lihat betapa saum tidak bisa lepas dari amalan hati. Makanya dulu kalau para ulama, mereka itu amat sangat merahasiakan amal baik mereka, amal ibadah mereka yang sunnah. Kalau mereka saum, apa yang mereka lakukan? Ketika mereka keluar rumah, mereka lumuri bibirnya dengan minyak samin. Kelihatan klimis, seperti seolah-olah habis makan sesuatu. Sehingga orang-orang menyangka, oh habis makan berarti dia tidak saum. Saking ingin merahasiakan amalan ibadah sunnahnya. Jangan sampai orang tahu. Kalau orang tahu, khawatir ya. Khawatir ujub. Khawatir sum'ah. Khawatir
takabur, khawatir, merasa lebih baik. Makanya Imam Fudail bin Iyad menyatakan, kalau aku tidur semalaman dan tidak tahajud sampai subuh, tapi kemudian menyesal atas hal itu lebih aku sukai daripada tahajud tapi merasa lebih baik dari semua orang. Ini menunjukkan apa? Keikhlasan yang luar biasa, ya. Jadi para ulama zaman dahulu saum, dia ingin orang-orang tuh nggak tahu bahwa dirinya saum. Maka setiap keluar dia lumuri dengan minyak samin. Kemudian orang melihat, oh itu ada bekas makanan, oh disusut. Orang menyangka tidak saum padahal saum. Bahkan istri anaknya pun selama 20 tahun nggak tahu bahwa suaminya itu saum. Saum sunnah tentu saja. Karena setiap dia pergi nggak sempat sarapan. Karena dia sudah meniatkan saum. Dibekali oleh istrinya untuk apa? Untuk makan di jalan. Di jalan dia sodakohkan makanan. Dia ambil lagi wadahnya. Pas pulang menjelang maghrib dia siap-siap dulu. Kemudian buka makan malam, dia anggap itu makan malam oleh istri dan anak-anak. Pada itu buka. Istrinya melihat wadahnya udah habis, berarti dimakan di jalan. Terus begitu. Untuk menyembunyikan amal ibadahnya. Demikian juga rukun Islam yang kelima yaitu haji. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Hajj, surah Ali Imran ayat 196. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan oleh kalian haji dan umrah lillah, karena Allah. Karena Allah ini ikhlas dan ini amalan hati. Dalam surah Al-Hajj ayat 5 ayat 32 Allah menyatakan dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Haji ini perjalanan dalam rangka mengagungkan syiar-syiar Allah. Umrah juga demikian. Allah menyatakan siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah maka itu bukti dari ketakwaan hatinya. Talbiyah menjadi syiar haji, menjadi satu-satunya ibadah yang ada talbiyahnya hanya haji dan umrah. Yang lain tidak ada. Dan talbiyah isinya apa? Talbiyah itu isinya syukur, ikhlas, mengagungkan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik itu aku muni panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik aku muni panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Ini keikhlasan, ini tauhid. Innal hamda wan ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Sesungguhnya semua pujian, semua kerajaan, semua nikmat itu hanya milikmu ya Allah. La syarika lak. Tidak ada serikat bagimu dalam hal ini. Ini ungkapan tauhid, ungkapan rasa syukur, ungkapan mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Dan itu inti dari semua ibadah haji dan umrah, mengesahkan Allah dalam bentuk mengagungkan syiar-syiar Allah di dalam haji. Makanya berkata Nabi SAW, ma ahalla muhillun wala kabbara mukabbirun illa busyara. Tidaklah seseorang bertalbiyah dan tidaklah seseorang bertakbir kecuali dia akan diberikan kabar gembira. Nabi SAW tidak menyebut apa kabar gembiranya. Seorang sahabat bertanya, abil jannati ya Rasulullah, apakah diberi kabar gembira dengan surga wahai Rasulullah? Dia jawab, na'am, ya, dengan surga. Jaminannya bagi orang-orang yang bertalbiyah. Padahal cuma apa?
cuma ungkapan lisan, tapi esensinya, nilai yang terkandung dalam ucapan lisan yaitu mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah, ungkapan rasa syukur kepada Allah dan seterusnya. Dan ini menyangkut amalan hati yang diungkapkan oleh lisan kita. Lihat, seluruh rukun Islam tidak bisa terlepas dari amalan hati. Ini menunjukkan keterkaitan yang kuat antara amalan hati dengan seluruh ibadah yang ada di dalam rukun Islam. Dengan demikian kita lihat betapa eratnya amalan hati dengan marotibuddin. Marotibuddin itu 3 tingkatan di dalam agama. Tingkatan tertinggi ihsan. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, maka Allah lah yang melihatmu. Anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Dan ini murni amalan hati. Kita seolah-olah melihat Allah menunjukkan pemahaman, pengetahuan yang sangat mendalam tentang Allah, seolah-olah saking gamblangnya tentang nama dan sifat Allah, seolah-olah Allah itu terlihat. Kalau kita tidak bisa melihat, Allah yang melihat kita, mengawasi kita, ini muraqabah, ini semua amalan hati. Apalagi rukun iman, kaitannya dengan amalan hati karena semua rukun iman amalan hati. Bahkan rukun Islam yang seluruh amalannya adalah amalan zahir, ternyata amalan zahir pun gak bisa lepas dari amalan hati. Semua amalan rukun Islam yang kosong dari amalan hati ditolak, tidak diterima. Coba lihat 2 kalimat syahadat dia ucapkan, tapi tidak ikhlas, tapi tidak yakin, tapi pura-pura, ditolak. Coba sholat, ya, sehebat apapun sholat, khusyuk dia umpamanya, sesuai dengan sunnah, tapi ria, ditolak, ya. Demikian juga zakat, demikian juga saum, demikian juga haji, seluruhnya tidak bisa lepas dari yang namanya amalan hati. Jadi semua tingkatan agama berfondasikan amalan hati. Didasarkan kepada amalan hati, dibangun di atas landasan amalan hati. Gak bisa lepas. Ini menunjukkan super pentingnya amalan hati. Super pentingnya kita lebih memperhatikan kondisi hati. Sangat pentingnya kita berupaya memperbaiki kondisi hati, karena baik buruknya kondisi hati kita berpengaruh besar kepada baik buruknya amalan kita. Amalan yang secara zahirnya bagus, tapi buruk kondisi hatinya ditolak. Orang yang khusyuk sholatnya, benar gerakannya, tapi niatnya ingin dipuji orang, hancur sudah. Orang infak sedekah miliaran, 100 miliar. Tapi ria, hancur sudah, nggak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Saum tiap hari, tapi tiap hari bikin status. Saya mah sudah 20 tahun saum terus tiap hari. Sampai saya langsing begini. Nggak kebayang pahala saya segede apa. Tapi di-upload di media sosial. Orang semua tahu untuk dipuji. Udah hancur semuanya. Jadi perhatikanlah kondisi hati. Karena kondisi hati mempengaruhi amal perbuatan kita. Dan berpengaruh besar kepada nasib kita di akhirat nanti. Selesai sudah kaitan amalan hati dengan maratibuddin. Nanti di pertemuan yang akan datang kita masuk ke pasal berikutnya, a'malul qulub wa maqasidus syariah. Kaitan antara amalan hati dan maqasidus syariah, ya. Untuk pagi ini waktunya sudah cukup untuk kita menjelaskan. Tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan
dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini curhat. Biasa mama. Ustadz, bagaimana caranya agar suami mau mengajak istrinya untuk umroh tiap tahun? Padahal uangnya ada dan cuti juga jatahnya dikasih oleh kantor. Tolong dinasihati ya Ustadz agar suami terketuk hatinya untuk mau umroh tiap tahun bersama istri. Mana suaminya? Antum bukan, Den? Ada enggak? Kalau enggak ada di sini percuma saya ngomong. Tapi semoga ada. Tapi ingat, suami yang ada di sini, pulang jangan berantem. Pas pulang kamu ngadu ke Ustadz, jadi saya malu. Padahal kan kita nggak tahu siapa orangnya kan, nggak nyebut nama juga ya. Barakallahu fiik. Bagaimana caranya agar suami tergerak untuk umroh bersama istri tiap tahun? Mampu nih ya. Pertama, umroh ini, haji dan semua ibadah nggak bisa dilaksanakan oleh siapapun. Kecuali kalau orang itu dapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kalau nggak dapat hidayah, uang banyak, kesempatan juga terbuka lebar, nggak akan tergerak mau umroh, mau haji. Ya. Bagaimana caranya agar orang itu dapat hidayah? Pertama doakan. Ya Allah, turunkan hidayah ke suami saya agar dia mau umroh, mau haji dan seterusnya. Kedua, coba ya diusahakan agar suami ini sesering mungkin ikut thalabul ilm. Karena jauhnya seorang dari hidayah akibat jauhnya seseorang dari ilmu, dari majelis ilmu. Karena salah satu yang bisa mengundang turunnya hidayah adalah ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Maknanya Allah kasih hidayah kepada dia untuk beriman, beramal soleh, beribadah. Dengan ibadah itu dia mudah masuk surga. Dan banyak lagi ayat ataupun hadis yang menjelaskan ilmu itu adalah mengundang hidayah. Kenapa ilmu mengundang hidayah? Karena ilmu memberi motivasi. Kenapa seorang mau berlapar-lapar saum? Saum, lapar, haus, lemes, dan seterusnya. Apalagi ada makanan kesenangan, tapi dia tahan dirinya. Kenapa? Berkorban sebanyak itu. Karena dia tahu balasan bagi orang yang saum luar biasa. Yang saum diampuni dosa-dosanya. Yang saum itu dijauhkan dari api neraka sejauh langit dan bumi. Saum itu amalan yang menyebabkan pelakunya masuk surga. Banyak hadisnya. Seorang sahabat, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku masuk surga. Apa kata beliau? Fa'alaika bisyam la mithlalah. Kalau gitu kamu harus saum. Saum itu tidak ada bandingannya. Asyamu junnatun yastajinnu bihil amdu minan nar. Saum itu perisai. Seorang hamba melindungi dirinya dari neraka dengan perisai itu. Dan banyak lagi ya keuntungan saum. Karena kabita dengan saum, dia akhirnya mau berlapar-lapar. Itu baru iming-iming dunia, akhirat. Belum iming dunia. Saum itu menguntungkan secara kesehatan. Saum itu bisa mengurangi berat badan. Tapi kalau setahun sekali mah mual.
Saum itu detoksinasi, membuang racun, sampah. Saum itu memperbaiki organ-organ tubuh yang selama ini rusak. Saum itu pokoknya sehat lah gitu. Nah, maka orang termotivasi. Ada istilah intermittent fasting. Saum minimalnya 16 jam, ada yang sampai 18 sampai 20 jam. Lapar, haus, ingin makan makanan yang enak dia tahan. Kenapa? Ingin langsing, karena dia gemrot. Hanya karena ingin langsing saja orang sudah berani itu berkorban lapar, haus, lemes, dan seterusnya. Yang penting langsing. Yang penting sehat. Karena kalau gemrot pertama jelek kelihatan. Apalagi dia public figure. Apalagi dia modalnya body untuk bisa mendapatkan uang seperti para selebritis dan seterusnya ya. Jadi dia berani itu. Karena itulah ilmu memberi motivasi. Termasuk haji dan umroh. Kasih suami tadi penjelasan tentang keutamaan haji dan umroh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqr wal dhunub. Ikuti haji dengan umrah karena dua-duanya baik haji dan umrah bisa menghilangkan kefakiran dan menghapus dosa-dosa. Berkata Rasulullah SAW, al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullah. Da'ahum fa'ajabu. Sa'aluhu fa'atahum. Orang yang jihad di jalan Allah, orang yang haji, dan orang yang umroh itu tamu-tamu terhormat undangan Allah. Allah memanggil mereka untuk ke Baitullah, mereka memenuhi panggilan itu. Dipanggil oleh siapa kalau haji umroh? Allah. Jauh, mahal, lama. Karena Allah yang manggil, datang dia. Itu kan spesial ya, istimewa. Maka apa kata Rasulullah SAW? Fasa'aluhu fa'atahum. Ketika mereka minta kepada Allah selama haji dan umrah, Allah pasti ngasih keinginan mereka. Ini keutamaan umrah. Dia tamu spesial bagi Allah. Semua doanya sejak mulai berangkat dari rumah sampai pulang kembali ke rumah, itu doanya selama perjalanan, apalagi selama di sana, itu dikabul. Terus tadi, setiap talbiyah dikabari dengan surga. Terus ketika kita melangkahkan kaki, tawaf, sa'i, kaki kanan nambah pahala, kaki kiri menghapus dosa, seperti ke masjid. Tapi di sana kadarnya lebih besar, lebih banyak lagi. Dan sekali kita keluar dari hotel kita menuju Ka'bah kemudian jalan, apalagi di akhir tahun, crowded. Biasanya mungkin 35-40 menit sudah selesai, mungkin sejam setengah, satu kali 7 kali putaran, 1 kali tawaf gitu ya. Itu berapa ribu langkah. Berapa ribu pahala, berapa ribu dosa yang gugur. Lanjut ke sa'i. Sa'i lebih lama lagi. Bisa 2-3 kali lipat lamanya daripada tawaf tadi. Kalau tawaf cuma saputu. Kalau kosong satu putaran itu 5 menit, 4 menit, 5 menit. Tapi kalau umpamanya agak crowded bisa 6-7 menit. Kalau 6 menit atau 7 menit berarti 7 putaran 50 menit, hampir 1 jam. Kalau sa'i ini di sofa di Marwah sebelum berjalan kita berdoa dulu. Melakukan 3 zikir, mengapit 2 doa. Zikirnya la ilaha Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Angkat tangan kita menghadap kiblat, berdoa semaunya, bebas dengan bahasa apapun.
Lalu turunkan lagi, baca lagi zikir yang tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai seterusnya, angkat lagi tangan kita, doa lagi. Bebas. Lalu turunkan lagi, baca lagi zikir tadi. 3 zikir mengapit 2 doa. Setelah itu berangkatlah ke Marwah. Jaraknya paling 700 meter. Nggak jauh ya. Nah, di Marwah lakukan seperti tadi. Berdoa 2 kali diapit oleh 3 zikir. Terus 7 kali. Setiap di Safa di Marwah berdoa 2 kali. Nah, berarti berapa total doa? 14 kali selama sa'i. Kalau 1 kali doanya 5 menit, doanya hungkul tah. Kali 14 berapa? 70 menit, 70. 14 kali 7 berapa? 70 menit kan? 14 kali 5 maksudnya. 14 kan 5 menit. 14 kali doa 5 menit. 14 kali 5? 70. 70 menit. Doanya aja. Belum jalannya. Doanya aja sejam lebih. Belum jalannya, bisa setengah jam atau 1 jam, 2 jam lah ya. Itu berapa ribu langkah. Maka umroh itu 3 atau 3,5 jam baru selesai. Pegal, cangkel, leles gitu ya. Tapi seru loh. Tapi seneng loh. Itu baru umrohnya tuh. Jadi berapa puluh ribu, lebih dari 10.000 langkah. 10.000 kebaikan yang diberikan, 10.000 dosa kesalahan yang dihapus tuh. Itu baru sekali tawaf. Belum lagi kita setiap hari umpamanya tawaf sunnah. Belum sholatnya kita di Masjidil Haram 100.000 kali lipat dibanding sholat di Masjid Al-Ikhlas. Belum ketika di Madinah sekali sholat baik fardu ataupun sunnah dilipatkan apa kan 1.000 kali lipat. Bayangkan. Sehari semalam 5 kali sholat berarti 500.000 kali sholat. Sebanding dengan sholat yang lainnya berapa puluh tahunan. Tapi jangan salah paham, pulang dari haji gak pernah sholat. Ditegur, kenapa nggak sholat? Oh, saya sudah tertutup sholat di sana berapa hari. 100 tahunan juga sudah tertutup. Nggak, itu hajinya ditolak yakin tuh ya. Itu maksudnya pahalanya aja. Adapun kewajiban sholat setelah pulang ya tetap wajib gitu ya. Nah, bayangkan. Belum lagi kalau haji umpamanya wukufnya di Arafah, mabitnya di Mina, di Muzdalifah. Ketika mabit di Mina, kalau reguler, tendanya ke tempat Jamarat jauh. Bisa 2 jam atau 3 jam jalan kaki. Sekali jalan. Kok emang berapa kilo? Ya mungkin 3 atau 5 kilo. Masa 5 kilo sampai 2 jam? Ya kalau lurus mah, ya sejam. Ini mah dibulat-belit oleh petugas di sana. Kenapa? Karena jutaan orang kalau diluruskan pasti macet. Maka diputer-puter begitu. Wah lelah luar biasa tapi seru. Ya. Apalagi sambil hujan, pada asar, pakai payung, seru banget. Sesegel, cangkel, pegel. Tapi berkesan. Pas pulang tuh pingin lagi. Karena kesannya yang luar biasa. Lihat betapa banyaknya pahala, banyaknya dosa yang dihapuskan dengan haji dan umroh. Maka pengorbanan puluhan juta untuk umroh. Mungkin ratusan juta untuk haji. Pengorbanannya nggak ada apa-apa dibanding keuntungan. Dan uang yang dikeluarkan untuk haji umroh Allah janji Allah ganti di dunia ini dengan harta yang berlipat ganda dan dengan pahala yang luar biasa di akhirat. Makanya siapa yang tidak kabita tergiur dengan haji dan umroh
itu disebabkan karena dia tidak tahu betapa besarnya keuntungan yang Allah berikan kepada haji, orang yang haji dan umrah dunia, apalagi di akhirat nanti ya. Nah, coba cari penjelasan tentang keutamaan haji dan umrah di YouTube dari ustadz-ustadz. Saya juga ada pernah membahas meraih keagungan dengan berhaji. Ada di YouTube. Suruh dengar oleh suami tadi. Semoga kabita. Seru banget ini haji ya. Langsung daftar tuh. Sekarang daftar, nanti tahun ini juga berangkat insya Allah. Ya, melalui haji furoda ya insya Allah. Kalau ada yang ingin umroh atau haji, yuk bersama saya. Saya ada jadwal haji. Kalau Desember sekarang mungkin sudah. Masih ada lah 3 seat lagi. 25 Desember. Kita di sana setahun. Sampai 2025 ya. Pulang tanggal 2. Setiap tahun baru di sana tuh enak. Nggak ada petasan, merecon, trompet, macet. Adem di sana hanya ibadah ya. Nanti atau enggak nanti Februari juga saya berangkat lagi, silakan daftar ya, gratis, daftarnya gratis, tidak bayar. Saya punya teman yang mengatakan kalau dia bukan sunnah, kalau bukan sunnah mah bid'ah artinya. Tidak suka dengan orang salafi. Kalau nggak suka dengan orang salafi, berarti nggak suka kepada para sahabat tabi'in dan tabi'un tabi'un. Karena salaf itu mereka. Nggak mau mengikuti mereka, berarti nggak mau jadi orang salafi. Salafi itu pengikut salaf. Siapa salaf? Nabi, para sahabat, tabi'in dan tabi'un tabi'in itu salaf. Mengikuti mereka salafi. Kalau nggak suka kepada salafi, nggak suka kepada mereka tuh. Bahaya tuh ya. Dan cara beragama yang menggunakan perasaan. Salafi itu orang-orang yang beragama berdasarkan nas Quran Sunnah, bukan perasaan. Keliru. Berarti salah mereka dalam menilai. Karena kebodohannya salah dalam menilai, akhirnya salah dalam bersikap ya. Kasihan. Bagaimana cara menasihatinya? Nasihati. Dari mana tahu bahwa salafi itu begitu? Coba dengar kajian-kajian mereka, bandingkan dengan ustadz-ustadz yang lain, maka akan didapati perbedaan yang jauh. Kalangan salafin, pengikut generasi salafus soleh, selalu berhujah dengan Quran Sunnah menurut pemahaman para ulama salafus soleh zaman baheula. Kalau selain itu mereka ambil Quran tafsirkan sendiri. Mereka baca hadis syarah sendiri. Mereka ambil dalil terangkan sendiri dengan otaknya dan perasaan. Itu berbahaya. Allah menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Ahli tentang agama siapa? Para ulama salafus soleh. Itu yang ahli tentang agama. Ikuti pemahaman mereka ya. Kasih tahu seperti itu. Curhatan kedua, Ustadz mohon dinasihati suami anak. Suaminya lagi, ada nggak di sini? Ini yang kedua nih ya. Yang saat marah suka ngungkit-ngungkit kepada anak-anaknya. Kalian sudah aku beri makan, sudah aku rawat, kenapa tidak nurut? Itu kata-katanya sering terus. Itu al-mannan. Itu al-mannan. Ya. Jangan. Jadi kalau mau anaknya menurut, jangan ungkit jasa kita kepada mereka. Karena itu menyakiti. Menyakitkan terus, akan terus ingat sampai tua. Ya. Yang keduanya, apa yang kita lakukan, mengurus, memberi makan, itu kewajiban. Kewajiban tanpa mengharapkan imbalan atau balasan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa wala syukura. Balasan dari Allah, bukan dari orang tersebut, termasuk istri dan anak kita. Ya. Nah, terus orang-orang Arab, kalau mereka memberi bantuan, berbuat baik kepada kita, kita ucapkan syukran. Apa jawaban mereka? La syukra alal wajib.
Tidak ada ucapan terima kasih untuk sebuah kewajiban. Kami memberi, kami menolong itu kewajiban, nggak perlu ucapan terima kasih. Itu adab yang luar biasa. Kalau di kita, terima kasih apa jawabannya? Sama-sama, terima kasih kembali gitu. Paling begitu ya. Nggak ada, nggak perlu lah. Nggak ada ya di kita ya. Kalau di Arab ada. Di bahasa Inggris ada, thank you. Apa jawabannya? Don't mention it. Ya, bisa my pleasure, bisa you welcome. Tapi yang paling sopan, don't mention it. Oh, nggak perlu disebut-sebut. Karena ini kewajiban, seperti itu. Nah, ke anak juga jangan. Ya, jangan ungkit jasa. Kalau mau anak menurut, jangan cara seperti itu, tapi dengan cara Allah yang menyuruh. Nabi SAW yang memerintahkan agar anak berbuat baik ke orang tua. Dikasih iming-iming. Anak yang berbuat baik ke orang tua begini. Tahu nggak siapa tabi'in terbaik? Yang oleh Nabi namanya disebut. Orang yang belum ada namanya sudah disebut oleh Nabi. Siapa? Uwais Al-Qarn. Al-Qarni itu nama desa di Yaman. Uwais Al-Qarni. Sampai ketika Nabi berkata ke Umar, "Hai Umar, kalau nanti kamu bertemu dengan orang namanya Uwais dari Al-Qarn, dari Yaman, kamu minta doa kepadanya." Dan ternyata di zaman Umar menjadi khalifah ketemu. Mana Uwais? Mana ketemu? Lalu minta doakan saya. Nah, karena hadis ini Uwais jadi terkenal luar biasa. Apa akibatnya? Dia kemudian menghilang. Entah kemana. Karena tidak mau dikenal. Tidak mau menjadi orang beken. Menjaga keikhlasan. Salah satu kelebihan dari Uwais adalah amat sangat berbakti kepada ibunya. Dia ini setiap hari itu memanggul kambing besar di atas pundaknya naik ke atas bukit terus tiap hari itu sampai fisiknya terlatih, tenaganya kuat, nafasnya juga kuat gitu. Ditanya, kenapa kamu memanggul? Bukankah kambing itu bisa dituntun saja? Apa yang dia jawab? Saya latihan, saya mau membawa ibu saya haji. Ibunya sudah nggak bisa berjalan, dia akan panggul gitu. Bayangkan. Dan betul ketika haji dipanggul ibu. Secara ikhlas luar biasa ya. Lihat, ini yang menjadikan beliau seorang tabi'in terbaik. Bukan karena keilmuan atau ulama. Tidak dikenal sebagai orang yang berilmu, ulama besar, ada kitabnya, dinukil pendapat-pendapatnya, tidak. Tapi karena keikhlasan dan birrul walidain kepada ibunya. Ya, mungkin itu untuk motivasi kepada anak-anak kita. Wallahu a'lam. Mohon nasihat bagaimana agar iman itu masuk ke dalam hati dan berbuah pada akhlak dan sikap. Apa penyebab lahirnya iman? Ilmu. Ilmu itu menyebabkan lahirnya iman. Ilmu tentang apa? Terutama ilmu tentang Allah dan syariatnya. Pelajari nama-nama dan sifat Allah. Kita akan mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Nah, setelah kenal dengan Allah, namanya, sifatnya, melalui pembahasan Asmaul Husna, baru nanti kita akan tumbuh seluruh unsur keimanan kepada Allah. Setelah kenal Allah, jadi takut kepada Allah. Setelah kenal Allah, cinta kepada Allah. Setelah kenal Allah, jadi berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah, ikhlas kepada Allah. Semua unsur keimanan masuk. Makin hebat, mendalam pengetahuan kita tentang Allah, makin kuat iman. Ya, dan itu semakin memberi motivasi untuk bertaqarrub, beribadah, taat, tunduk, patuh kepada Allah, menjauhi semua larangan-larangannya. Agar iman ini masuk ke dalam hati, pelajari ilmu. Pertama tentang Allah, tentang nama dan sifat-sifatnya.
Yang kedua tentang syariat. Syariatnya yaitu pelajari agamanya ini. Insya Allah dengan mempelajarinya iman kita akan bertambah. Mengenai mengungkit pemberian semisal kepada suami. Jika bertobat apakah pahala dikembalikan lagi oleh Allah? Tidak dikembalikan yang sudah terhapus, tapi dia dapat pahala dari tobatnya. Bagaimana sikap posting selfie di Mekah saat umrah? Apakah itu masuk riya, Ustaz? Iyalah. Untuk apa kita ceklek ya di depan Ka'bah di-upload? Dalam rangka apa? Agar orang sedunia tahu kita ke Mekah. Kalau sudah tahu gimana? Muji. Kamu pernah ke Mekah, jadi Bu Haji dong. Jadi Pak Haji dong. Gitu ya. Pasti punya banyak duit, ratusan juta ya. Wah, bla 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 bla. Semua pujian itu membatalkan pahala hajinya ya. Hajinya itu agung, pengorbanannya besar, terhapus. Ngapain? Oleh hanya sebatang foto. Sebatang. Oleh hanya seceklek foto. Itulah masuk setan di sana ya. Umrah dan haji adalah ibadah yang superiskan untuk riya atau sum'ah atau ujub atau takabur. Ibadahnya belum, riyanya sudah didahulukan. Pas daftar haji, ceklek-ceklek, diupload. Doakan teman-teman lagi daftar haji atau umroh. Semoga makbul ya. Hajinya belum. Baru daftar. Setelah daftar, bayar ke bank. Ceklek-ceklek, lagi melunasi ONH. Doakan teman-teman ya, semoga mabrur. Nanti ada manasik pertama, ceklek-ceklek di foto, di video. Terus hajinya belum, riyanya sudah didahulukan tuh. Apalagi ketika di sana, ketika tawaf, labbaik Allahumma labbaik. Tawaf bukan begitu ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ka'bah di kiri, HP di kanan. Subhanallah. Teman-teman, ini siaran langsung dari Mekah. La ilaha illallah. Jadi bukan untuk dibalas, dipuji, diapresiasi oleh Allah, tapi oleh sesama manusia. Sayang, uang ratusan juta, waktunya 40 hari kalau reguler, kalau yang plus 25 hari. Terus capek, lelah, berpisah dengan keluarga, pengorbanannya besar, sia-sia. Ya, sayang sekali. Terakhir, mohon maaf tidak semua terjawab karena terbatasnya waktu. Bolehkah merevisi niat setelah kita melakukan amalan tersebut? Kalau setelah selesai ya nggak bisa tuh ya. Umpamanya sholat tahiyatul masjid tadi riya sampai salam. Aduh, sekarang sadar itu dosa. Lalu dirubah niat saya tadi ikhlas karena Allah. Gak bisa, udah selesai. Apa yang harus dilakukan? Tobat. Tobat insya Allah menghapus dosa itu dan memperoleh pahala dari tobat. Kecuali kalau di tengah-tengah. Ya, ketika masuk ke masjid ada banyak orang, wah ada calon mertua. Akhirnya mumpung ada calon mertua, lalu sholat tahiyatul masjid dalam rangka ingin dipuji. Mudah-mudahan beres sholat diajak akad. Niatnya tidak ikhlas. Tapi kemudian di tengah sholat ingat, aduh bahaya. Dosa besar saya, terancam azab, fawailul musallin tuh. Akhirnya direvisi niatnya, ini bisa. Bagus ya. Revisi niatnya, kembalikan lagi kepada niat yang ikhlas. Saya karena Allah, bukan karena mertua. Sebodoh amat mau jadi nikah, mau tidak, ahwat mah banyak. Kembali lagi, ikhlas karena Allah, maka itu insya Allah bisa menyelamatkan sholat tersebut. Ya, wallahu a'lam.
Cukup sampai di sini dulu ya. Insya Allah kita akan kembali di sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.